alasan bagi Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Elkan Bagot pada September 2024. Sudah 4 bulan lamanya Elkan Bagot tidak memperkuat skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong. Elkan Bagot absen memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam pada Maret 2024, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta Piala Asia U23 2024, April 2024, karena cedera. Ia sejatinya dipanggil memperkuat timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, Elkan Bagot tidak bergabung. Setelah itu, Shin Tae-yong mengabaikan Elkan Bagot saat timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 11 Juni 2024. Padahal, saat itu Elkan Bagot dalam kondisi bugar. Banyak yang menduga, Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Bagot pada Juni 2024 karena kecewa bek Ipswich Town itu tidak gabung skuad timnas Indonesia U23 jelang menghadapi Guinea U23. Namun, sebagai pelatih profesional, Shin Tae-yong pasti memiliki pertimbangan tersendiri kenapa tidak menyertakan mantan bek Bristol Rovers tersebut. Setelah tidak dipanggil Shin Tae-yong pada Juni 2024, Elkan Bagot tidak bersantai ria. Pada pekan ini, ia kembali bersama sang klub yang baru saja merasakan promosi ke Premier League, Ipswich Town. Dalam foto yang diunggah Elkan Bagot di akun Instagramnya, Elkan Bagot, terlihat fisik bek 22 tahun itu begitu kuat. Kondisi itu disinyalir membuat Shin Tae-yong takjub. Alhasil, Shin Tae-yong berpotensi memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, 5 September 2024, dan Australia, 10 September 2024, di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kebetulan saat menghadapi Australia, timnas Indonesia tak dapat diperkuat 2 bek andalannya karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu, yakni Jordi Amat dan Justin Hubner. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, pun mengatakan komunikasi antara Elkan Bagot dan PSSI terus berjalan. Ia ada komunikasi, anak-anak tim sama head of timnas kita juga ada komunikasi, kata Yunus Nusi. Karena itu, tak ada alasan bagi Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Elkan Bagot pada September 2024. Elkan Bagot dapat membentuk trio tangguh di lini pertahanan timnas Indonesia bersama Rizky Ridho dan Jai Itzes. Lebih kurus, Shin Tae-yong ternyata habis jalani operasi untuk penyakitnya. Sebelumnya, Shin Tae-yong memang dikabarkan tengah dalam kondisi yang menurun kesehatannya saat pulang ke Korea Selatan usai mengantarkan timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu yang membuat Shin Tae-yong urung hadir di drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, 27 Juni lalu. Kondisi kesehatan yang menurun juga yang membuat Shin Tae-yong belum kembali ke Indonesia. Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengungkapkan Shin Tae-yong yang semula dijadwalkan kembali ke Indonesia awal Juli, mundur 1 atau 2 pekan. Ternyata Shin Tae-yong habis menjalani operasi untuk penyakit yang dideritanya, sebagaimana dilansir dari media Korea, Sport Chosun. Diungkapkan Sport Chosun, Shin Tae-yong didiagnosa menderita pleurisi atau pleuritis atau radang selaput dada. Akibatnya, ia menjalani operasi pada 15 Juni 2024 lalu. Setelah menjalani operasi selama 6 jam, jadwal pertama Shin Tae-yong adalah meresmikan taman sepak bola dengan namanya di kampung halamannya, Yeongdeok. Dalam acara itu, Shin Tae-yong cukup terharu walaupun kondisi berat badannya berkurang 5 kg akibat operasi. Ia mengundang juga ibunya yang berusia 80 tahun, istrinya serta kerabat terdekat. Ibu saya, yang saya hormati dan sayangi selalu adalah sosok yang membentuk saya hingga saat ini, kata Shin Tae-yong. Saya punya perjalanan yang sulit saat tumbuh, ibu saya banyak menderita. Itulah mengapa saya tidak pernah tidak patuh kepada ibu. Saya berhasil karena doa yang selalu ia panjatkan di belakang. Dimanapun saya kembali ke Korea, saya akan tetap ke Yeongdeok. Yeongdeok adalah kampung halaman saya yang selalu ada di hati, tambahnya.
Nama Shin Tae-yong yang jadi nama taman sepak bola oleh pemerintah kota Yeongdeok didasari oleh pencapaian sang pelatih yang berkontribusi di dunia sepak bola Korea Selatan. Selama karirnya sebagai pesepak bola, Shin Tae-yong hanya membela dua klub yakni Seongnam Ilhwa Chunma dan Queensland Roar sejak 1992 hingga 2005. Pensiun dari pesepak bola, Shin Tae-yong melanjutkan karirnya sebagai pelatih. Ia pernah bertugas menjadi pelatih Seongnam Ilhwa Chunma, Timnas U20 Korea Selatan, Timnas U23 Korea Selatan, dan Timnas Korea Selatan Senior. Shin Tae-yong akhirnya melanjutkan pelabuhan kepelatihannya dengan menerima tawaran dari PSSI untuk menukangi Timnas Indonesia. Jadwal pekan pertama Liga 1 2024-2025. Kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia itu akan dimulai pada 9 Agustus 2024. PT LIB sejatinya sudah membuat jadwal pertandingan Liga 1 sampai 3 musim ke depan. Klub-klub Liga 1 2024-2025 juga sudah memegang jadwal pertandingan tersebut. Sayangnya, sampai saat ini klub-klub belum mengumumkan secara resmi jadwal pertandingannya. Dilihat dari laman resmi PT LIB, operator Liga 1 2024-2025 itu mulai mencantumkan jadwal pertandingan pada masing-masing klub. Terlihat, setiap klub sudah mempunyai 8 jadwal pertandingan ke depan dari Agustus sampai Oktober 2024. Sejauh ini, baru 8 pertandingan saja yang diumumkan PT LIB dalam laman resminya. Kami merangkum pertandingan-pertandingan pekan pertama di Liga 1 2024-2025. Ada banyak pertandingan big match yang langsung tersaji. Berikut jadwal pekan pertama Liga 1 2024-2025. Laga pembuka Liga 1 2024-2025 dimulai lewat pertandingan Persib Bandung menjamu PSBS Biak. Duel tersebut akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 9 Agustus 2024. Persib terpilih karena juara bertahan Liga 1 2023-2024. Sedangkan PSBS Biak merupakan juara Liga 2 2023-2024 yang promosi ke Liga 1 2024-2025. Duel MU alias Madura United versus Malut United langsung tersaji di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ada duel Persija Jakarta versus Barito Putra yang akan bermain di Jakarta International Stadium, JS, Sunter, Jakarta Utara, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada Minggu, 11 Agustus 2024, ada duel Persebaya Surabaya versus PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Memasuki Senin, 12 Agustus 2024, ada dua pertandingan yang digelar yakni Semen Padang menjamu Borneo FC di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, STIK, Melawai, Jakarta Selatan, dan Arema FC versus Dewa United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Semen Padang untuk sementara waktu akan berkandang di Stadion STIK. Sebab, Stadion H. Agus Salim, Padang, sedang tahap renovasi.